Halo, kembali lagi bersama saya Satria dan seperti biasa, selamat datang di channel saya. Video kali ini melanjutkan kesuksesan video yang ini tentang pengalaman-pengalaman horor kita, saya, dan teman-teman sekalian saat menginap atau bekerja di hotel. Saya akan mulai dari cerita teman saya, dan semua ini berdasarkan kisah nyata ya. Jadi teman saya, dia itu bekerja di sales. Pada suatu hari dia harus mengambil laptopnya yang ada di office untuk digunakan bekerja di rumah. Dan pada saat itu sudah agak malam, dan dia akhirnya memutuskan untuk mengambil laptop itu bersama anaknya, mengendarai mobil dan BTW ini anaknya sekitar umur 3-4 tahun gitu lah. Aku gak ngerti kenapa, tapi anak-anak umur segitu banyak yang sensitif. Nah, pada saat di parkiran, anaknya bilang ke teman saya ini, ke ibunya, kalau dia ngelihat sesuatu terbang berwarna putih di atas mobilnya. Nah, cerita lain dari teman saya yang sama, pada saat dia mengajak anaknya ke office untuk mengambil sesuatu di malam hari lagi kejadiannya, anaknya bilang kalau dia di pojokan dari ruangan itu ngelihat ada nenek-nenek berambut putih berdiri. Ngapain? Hotelnya mungkin seram. Bisa jadi. Teman saya juga ada cerita kalau dia pernah menginap di daerah Yogyakarta. Salah satu bangunannya itu kayak tusuk sate gitu. Jadi pada saat dia menginap di hotel itu, malam-malam kayak dia merasa nggak nyaman gitu. Kemudian dia keluar ke kamarnya, dan di keluar kamar itu kayak ada lorong gitu, ada lorong. Dan di lorong itu ada sofa. Dan gobloknya si teman saya ini jam 2 pagi dia tidur di sofa itu. Pada saat dia merem, dia merasakan kayak ada orang yang jalan melewati dia gitu. Tapi gak mungkin kan jam 2 pagi itu orang. Itu kayak jalan aja. Dan ketika teman saya itu masih merem, jadi kan kayak kita merem, set ada bayangan, sadar kan. Pada saat dia berpikir mungkin ada orang yang lewat, dan nggak tahu apa itu, dia balik lagi lewat di teman saya. Tapi teman saya itu kayak nggak bisa bangun gitu. Pas dia buka mata, ternyata itu kosong, nggak ada apa-apa. Aneh kan? Hotelnya tidak usah kita sebutkan namanya. Nah, berikutnya seperti biasa, saya membuat Q&A di Instagram seperti ini untuk menceritakan apa saja pengalaman horor mereka, terutama di hotel. Dan ini dia jawabannya. Jawaban yang pertama dari akun di Instagram Debbie Galista. Dia bilang WC-nya ngeflash terus, padahal gak ada yang pakai, bocor kali ya. Jadi kayak dia nginep di villa, WC-nya ngeflash terus, setannya boker. Bisa jadi. Jawaban kedua ada dari akun Instagram Ita Puruhita. Dia bilang pas lagi berendam di bathtub tengah malam. Ngapain Anda berenang tengah malam? Handuk di atas bathtub tiba-tiba di bawah wastafel. Jadi handuk yang ditaruh di atas tiba-tiba pindah ke bawah. Ya, Anda salahnya mandi tengah malam, ngapain? Aku sih akhirnya tanyakan ke dia cerita. Jadi dia juga menginap di salah satu villa. Banyak kejadian di villa. Mungkin villa ini agak serem, tapi kita nggak tahu ya. Nginap di villa. Jadi kayak tengah malam habis dia berenang di poolnya, dia memutuskan untuk ambil di bathtubnya gitu, berendam. Jam 12 malam berendam. Dia sambil dengerin lagu. Lama di bathtub, dan tiba-tiba handuknya itu jatuh sendirinya gitu. Pindah, bukan jatuh, pindah. Dan dia langsung berhenti mandi. Tidak suka mereka dengan Anda mandi-mandi di situ. Dan untuk di cerita kali ini ada 2 orang yang mengirimkan cerita. Yang pertama dari akun Instagram Diah_. Dia bilang, dulu waktu SD
pernah nginep di hotel tua di Surabaya sama keluarga. Tiba-tiba tengah malam lapar. Terus akhirnya aku DM orangnya, ceritanya gimana. Dia bilang kayak gini, terus minta ortu cariin makan. Kalau nggak salah jam sekitar setengah 12 waktu setempat. Bapak buka korden kamar yang waktu itu lumayan tinggi di lantai 3. Nah, kelihatan ada dagang nasi goreng pakai gerobak, satu-satunya di depan hotel. Terus bapak bilang, ya udah, makan nasi goreng itu ya bapak beliin sekarang. Berarti satu keluarga ngelihat ada dagang nasi goreng di situ. Terus bapak langsung keluar. Beberapa menit kemudian, gak sampai 10 menit, bapak nelpon ke HP mama bilang dagang nasi gorengnya menghilang beserta gerobak-gerobaknya. Bapak tanya ke security depan. Security bilang, Pak, gak ada dagang yang mangkal di situ dari mulai saya jaga siang sampai saat ini. Dan itu karena dilarang sama pihak hotel, jadi gak pernah ada sama sekali yang jualan di situ. Semenjak itu sampai sekarang dia trauma. Dia ngelihat pocong di tempat itu. Posisinya belakang. Pocongnya mau balik badan. Aku lari kencang pulang ke rumah. Sampai di rumah ibuku bilang ternyata dia tuh bangunnya kepagian. Lagi-lagi anak kecil yang lihat. Serem sih. Itu dia tadi pengalaman horor episode kedua. Kalau kalian punya pengalaman horor, kalian bisa komen di bawah ini. Atau kamu bisa DM aku di Instagram. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini untuk mendukung saya memajukan channel ini biar berkembang. Terima kasih dari saya Satria dan sampai jumpa di video-video berikutnya.